Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Oh, begitu kata-kata Tan Yun jatuh, disertai dengan suara gelombang pasang, tiba-tiba, gelombang transparan ribuan mil, dengan pasang surut gelombang spasial, datang melonjak dari belakang Xiahouch, menelan Xiahouch. Sungguh kekuatan luar angkasa yang kuat. Xiaoge merasakan pengekangan tirani dan membungkus dirinya sendiri. Pada saat ini, semburan waktu mencapai ribuan mil, dari keindahan di atas kepala Tan Yun, luasnya jatuh dari langit, dengan ruang yang hancur, dituangkan ke dalam gelombang ruang ribuan mil, dan kemudian membombardir Xiahou Ge dengan pisau lebar terbang ke arahnya. Di bawah serangan dua kekuatan supernatural dari gelombang ruang dan aliran waktu, Xiahou Ge tampaknya membawa gunung. Pisau lebar yang terbang ke arahnya tiba-tiba melambat. Pada saat ini, cahaya pedang 9 vena terakhir yang ditebang dari langit tidak terpengaruh oleh gelombang ruang atau aliran waktu. Itu ditelan oleh Xiaoge dengan peningkatan 3 kali lipat dalam formasi pedang. Meskipun semua ini banyak untuk dikatakan, tetapi karena Tan Yun menggunakan dua kekuatan supernatural ruang dan waktu hingga saat ini, itu selesai dalam sekejap mata. Xiaoge, yang tidak dapat memulihkan pisau lebar tepat pada waktunya, memiliki pemikiran pertama untuk melarikan diri. Dia penuh dengan kekuatan dao surgawi emas, dengan tekanan aliran waktu dan batasan gelombang ruang, sementara dengan liar melarikan diri ke kiri, dia juga bergegas menuju pedang lebar yang terbang. Pompa! Apa? Darah berceceran dan menjerit mengamuk di seluruh formasi pedang. Meskipun Xiaoge lolos dari nasib buruk ditelan oleh 9 vena Jian Mang, setelah daging dan darah wajah kirinya dipotong oleh Jian Mang memotong seluruh bagian kirinya, lengan lagi. Kemudian, Jian Mang pingsan. Tan Yun, lelaki tua itu bertarung denganmu. Mata berlumpur Xiaoge mengungkapkan warna tekad, gerbang bakar diri dan bulu. Ketika wilayah Dzogchen dipromosikan ke tingkat pertama alam eklosion, hantu gerbang abadi dari janin abadi pertama di Lingqi akan menjadi gerbang eklosion yang substansial. Gerbang eklosion dibentuk oleh hantu gerbang dunia abadi. Ketika eklosion melonjak di masa depan, gunakan gerbang ini untuk berkomunikasi dengan gerbang dunia abadi. Seorang biksu di alam eklosion, begitu dia menggunakan teknik rahasia untuk membakar diri pintu eklosion, kekuatannya hanya akan meningkat sedikit, tetapi konsekuensinya adalah bencana. Di sisi lain, tidak hanya pintu eklosion yang hilang, bahkan janin di pintu eklosion, dan bahkan jiwa akan rusak. Mengikuti pintu bakar diri dan eklosion Xiahouch, segera, pintu eklosion dari 3 janin abadi diselimuti kolam spiritualnya, dan nyala api metalik dinyalakan. Pintu berbulu 10 kaki dalam api runtuh dalam 1 inci, dan napas Xiaoge juga menguat. Pesawat ulang-alik Xiahouch yang acak-acakan dalam gelombang ruang dan aliran waktu akhirnya menangkap pedang lebar. Dan pada saat ini, di pintu pembakaran dan ledakan, matanya sudah ditutupi dengan mata merah yang mengejutkan. Telinga dan hidungnya terus-menerus dipenuhi darah, dan wajahnya sepucat orang mati. Tapi dia tertawa. Hahaha. Xiahouch menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Tan Yun. Bahkan jika lelaki tua itu dipukul dengan keras hari ini, dia akan membunuhmu. Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual yang berputar-putar, seperti dewa pembunuh yang turun ke dunia, sepasang murid raksasa mengungkapkan kilau haus darah yang menakjubkan, dan suaranya menggelegar, Pifu tua, yang memberimu keberanian. Pergi ke neraka, Tan Yun berkata, dan tiba-tiba, kekuatan 11 atribut menyerbu ke dalam pembunuh dewa Hongmeng di tangan kanannya. Tiba-tiba, pedang Excalibur Hongmeng setinggi 150 kaki bergetar hebat, memancarkan udara pembunuh yang mengerikan, dan semangat juang yang pantang menyerah. Xiaoge menatap pedang suci di tangan Tan Yun, dan mau tak mau terkejut, Tan Yun, berapa banyak orang yang kamu bunuh, pedangmu akan memiliki niat yang kuat untuk membunuh. Tidak ada yang terbunuh, kata Tan Yun, nada suaranya mengungkapkan kesombongan, karena tidak ada orang, tidak ada yang abadi, hanya dewa yang mati di bawah pedang ilahi ini. Dan kamu adalah orang pertama yang dimusnahkan oleh pedang suci ini. Kamu bisa merasa beruntung bahwa kamu mati tanpa penyesalan. Mendengar ini, Xiaoge tertawa terbahak-bahak, bajingan kecil, bagaimana kamu bisa begitu berani dan kurang ajar? Kamu tidak bisa mengembalikan pedang patah kepada dewa ibunya. Hari ini kamu memaksa pintu bakar diri dan bulu yang lama, lalu kamu mati.
Xiahou tampak percaya diri saat ini. Karena, dengan gerbang bakar diri dan bulu, dia akhirnya bisa sepenuhnya mengendalikan gaya ke-10 dari seni pedang suci matahari emas. Xiahou Ge membuang senyumnya, ekspresinya serius, dan matanya yang merah dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pisau emas menghancurkan bintang dan bulan. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan bibirnya, memegang pisau di tangan kanannya, perlahan-lahan menari dalam lintasan misterius. Jalur pisau yang tampaknya lambat ini sebenarnya sangat cepat, membingungkan mata. Saat dia terus menari pisaunya, tiba-tiba, dalam gelombang ruang dan aliran waktu ke segala arah, bintang-bintang emas berukuran ratusan meter muncul. Saat bernafas, ada ribuan bintang yang berputar di sekelilingnya, seolah-olah dia berada di langit yang luas saat ini. Ledakan, ada suara keras, dan bulan sabit emas ribuan kaki muncul di atas kepalanya. Wow! Kemudian, Xiahou memegang pisau dan berubah menjadi seberkas cahaya, dan saat dia menembak ke bulan sabit, langit tiba-tiba bergetar. Boom! Boom! Namun, setelah melihat ribuan bintang emas meledak, bila bintang kekuatan surgawi Dao Baizhang muncul, dan menabrak bulan sabit. Tiba-tiba, bulan sabit Qianzhang meledak lagi, dan seluruh orang Xiahou berubah. Dia memegang pisau di tangan kanannya, seperti dewa emas kuno yang telah keluar dari zaman abadi, dan tubuhnya meledak dengan pikiran yang luas dan memusnahkan. Membunuh. Suara tua datang dari tenggorokan Xiahou Ge, dan dia menginjak kehampaan dengan kakinya, dan segera naik ke kehampaan, memegang pisau untuk membunuh Tan Yun. Dan gelombang ruang dengan radius ribuan mil, dan semburan waktu setebal 1000 mil, runtuh ketika dia tiba-tiba menginjak kakinya. Dan pada saat ini, Xiahou Ge, ketika dia membunuh Tan Yun, tiba-tiba berubah menjadi ribuan Xiahou Ge, menyaksikan dengan matanya, ada bintang besar dan bulan sabit di alis ribuan Xiahou Ge. Ribuan dia sama persis, mempesona, tidak bisa membedakan keasliannya. Pergi ke neraka, bajingan kecil. Ribuan Xiahou Ge tertawa pada saat yang sama, dan suara mereka mengungkapkan arti dari mengendalikan seluruh situasi. Itu banyak omong kosong. Mata Tan Yunsing bersinar dengan cahaya merah misterius. Setelah melemparkan murid surgawi Hongmeng-nya, Tan Yun melihat tubuh asli Xiahou Ge sekilas, dan melintas ke arahnya. Ada tatapan licik di mata Tan Yun, dan dia tiba-tiba berbalik ke samping, mengabaikan tubuh aslinya, memelototi hantu Xiahou Ge, dan berkata, tubuh sebenarnya adalah kamu, mati. Hongmeng Killing God Sword Art Hongmeng Killing God. Tan Yun memegang pedang pembunuh ilahi Hongmeng, dan pada saat dia akan menggunakannya, dia tiba-tiba menunjukkan langkah ilahi Hongmeng dan mengayunkan pedang ke arah tubuh asli Xiahou Ge yang berkedip. Menusuk. Tiba-tiba, bayangan pedang Qianzhang Hongmeng yang berisi kekuatan 11 atribut menghancurkan ribuan mil kekosongan sambil menangis di langit, dan menebas ke arah Xiahou Ge. Bajingan kecil, kamu benar-benar melihat lelaki tua itu sendiri. Xiahou Ge berteriak, tapi kenapa? Kamu masih ingin mati? Saat Xiahou Ge mengayunkan pisau ke Tan Yun, tiba-tiba, ribuan Xiahou Ge lain yang mengelilingi Tan Yun juga mengayunkan pisau ke Tan Yun pada saat yang bersamaan. Ribuan lampu pedang raksasa menabrak Tan Yun, menyebabkan kekosongan di seluruh formasi pedang benar-benar runtuh. Tentu saja, kekuatan tubuh asli Xiahou Ge adalah yang paling kuat. Di ruang gelap, cahaya 3000 titik Xiahou Ge, sangat indah, dan hantu Tan Yun, meledak dengan hebat. Pada saat yang sama, ketika ribuan sinar pedang menebas ke arah Tan Yun, meskipun Tan Yun menghindari 90% dari sinar pedang, dia masih menebas tubuhnya yang seperti bukit dengan ratusan pedang. Pompa, lempar, darah berceceran, dan Tan Yun dipotong dengan ratusan luka tulang di lengan, kaki, dada, punggung, dan kepalanya. Terutama 8 luka di dadanya, dia tidak tahan melihat langsung. Ribuan sosok Xiahou Ge menghilang setelah menyerang. Ledakan. Pada saat ini, setelah 3000 bayangan pedang Zhang Daoguang dan Qianzhang Hongmeng dipotong bersama-sama, mereka runtuh pada saat yang sama dalam tatapan Xiahou Ge yang luar biasa. Akibat yang kuat itu, seperti awan nebula yang meledak, berdampak pada formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Berdengung. Formasi-formasi pedang tidak tahan dengan pengaruhnya, pecah berkeping-keping dari pegunungan yang luas. Merayu. Surplus prestise mengosongkan radius 30.000 mil, mengamuk berkeping-keping. Ledakan. Boom, boom. Di area 30.000 mil di bawah, debu naik dari tanah,
dan ribuan puncak yang jatuh ke langit runtuh satu demi satu. Pemandangannya indah di saat pertama, dan berubah menjadi tumpukan batu sisa di saat berikutnya. Monster tingkat rendah yang tidak bersalah dan binatang buas mati dengan kejam. Ketika kekosongan diisi dengan celah ruang besar dalam radius 30.000 li dan menjadi tenang, Xiaohu menyemburkan panah berdarah. Dia tampak terkejut, dan buru-buru berhenti membakar pintu bulu-bulu di kolam roh, dan melarikan diri menuju kapal roh yang jauhnya 150.000 mil di barat. Dia panik. Dia ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun, yang merupakan tingkat ketujuh dari alam wilayah, begitu kuat dan lebih kuat daripada tingkat ketiga dirinya dari alam berbulu. Pada saat ini, Tan Yun, yang berada di seluruh langit, mengalami serangan balasan setelah Hong Meng Tu Divine Sword Array dihancurkan secara paksa, dan aliran darah keluar dari mulutnya yang besar. Mengaum. Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan tiba-tiba, mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan mengejar Xiaohu Ge, yang telah melarikan diri 30.000 mil jauhnya dalam kehampaan. Hal tua, hari ini aku tidak akan membunuhmu, Tan Yun, aku tidak akan menyerah, ke atas. Jika Anda mengubah ke waktu normal, Xiaohu dan Tan Yun berada pada kecepatan yang sama, tetapi kecepatan melarikan diri saat ini jauh lebih lambat daripada Tan Yun. Jelas, serangan balik yang dia derita setelah membakar gerbang eklosion jauh lebih serius daripada serangan balik yang disebabkan oleh Tan Yun setelah penghancuran formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Tuan Suci Tang Zun, selamatkan yang lama segera, tolong. Xiaohu memohon ke arah Tang Yongsheng yang berada di jarak puluhan ribu mil. Di perahu roh, Ruyan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Suci Tang, tolong selamatkan tuanku. Dan Tan Yun sudah terluka parah. Kamu bisa membunuh Tan Yun ketika kamu menyelamatkan tuanku. Oke, tidak masalah. Kamu tetap di kapal roh. Tang Yongsheng mengangguk, berubah menjadi seberkas cahaya, menembus kehampaan, dan menembak ke arah Xiaohu. Tang Yongsheng, kamu baru saja datang ke sini, dan hari ini aku, Tan Yun, ingin membalas dendam keluarga kerajaan dinasti Mu Fengseng. Ketika Tan Yun melihat Tang Yongsheng membunuhnya, dia memikirkan pembalasan berdarah Mu Mengqi, dan seluruh orangnya benar-benar gila. Ketika Tang Yongsheng mendengar ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah liar, amarahnya tampak membara di matanya, Tan Yun, dasar sialan. Semua keluarga kerajaan dinasti Mu Fengseng pantas mati. Mereka sudah mati. Semua orang mengatakan bahwa Tang Yongsheng membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Itu benar. Saya mengakui bahwa saya membantai kota kekaisaran, dan memang membunuh banyak orang yang tidak bersalah, tapi ini bukan salah saya, itu semua dinasti Mu Fengseng sialan yang memaksa saya. Tan Yun, kamu berani membalas dendam dinasti suci Mu Feng, aku, Tang Yongsheng, akan mencabik-cabikmu. Pada saat ini, Tang Yongsheng dan Tan Yun benar-benar marah dan saling membunuh. Pada saat yang sama, di dalam pintu alam rahasia, Mu Meng meneteskan air mata. Sementara dia tertekan oleh cedera Tan Yun, dia juga memikirkan adegan keluarga kekaisaran Mu Feng yang berlumuran darah oleh Tang Yongsheng. Dia membencinya, tidak sabar untuk menjepit Tang Yongsheng dan membunuhnya. Ketika Tan Yun Chao Tang Yongsheng bergegas ke udara, pihak Huang Fuseng Zong dan 4 kekuatan kuat sudah mulai membunuh dalam kehampaan radius 3 juta mil. Pembunuhan kejam. Pompa, Tuoba Yingying, yang berlumuran darah musuh, seperti yang dia katakan kepada Tan Yun sebelumnya, tidak terkalahkan di bawah eklosion realem. Pada saat ini, dia menghadapi pengepungan 3 lapisan 9 yang kuat di realem-realem. Dia berkedip-kedip seperti hantu berkabut, berjalan seperti dewa, setelah menghindari 3 pedang mematikan dengan berbahaya dan berbahaya. Tiba-tiba, kepalanya bersandar ke belakang, pinggangnya ditekuk seperti busur, mengayunkan pedang dengan semburan darah, menusuk alis orang kuat. Dewa kehancuran. Kemudian, tubuh halus Tuoba Yingying berbaring telentang, seperti panah tajam yang ditembakkan ke dalam kehampaan, menggambar busur 10.000 kaki persegi, menonjol dari tangan kirinya, jari Gioqian-Qian tiba-tiba mengenai dada tetua lainnya. Tahap 9 lapisan wilayah. Teknik macam apa yang kamu, Pria tua itu berteriak, dan seluruh dada 24 tulang rusuknya hancur satu demi satu, tetapi kulitnya tetap bagus seperti biasanya. Teknik untuk membunuhmu. Tuoba Yingying berbaring telentang, membalik di udara, dan memenggal kepala lelaki tua itu dengan pedang di tangan kanannya. Pompa, tubuh lelaki tua itu terbelah menjadi 2,
dan 9 janin abadi di kolam roh runtuh satu demi satu. Kamu hanya lapisan ke-6 wilayah, dan kekuatanmu sangat kuat. Dan penatua lain di alam wilayah berteriak ketakutan, berbalik dan ingin melarikan diri. Mati. Tiba-tiba, sebuah suara yang tidak mengandung jejak emosi terdengar, dan Sen Subing 7 lapis dalam domain keadaan janin melintas menjauh dari lelaki tua itu. Tiba-tiba, sekelompok lampu pedang mekar tiba-tiba dan menelan lelaki tua itu. Dalam teriakan lelaki tua itu, mereka berubah menjadi mayat yang hancur di langit, dan jiwa serta 9 janin abadi dihancurkan. Ying-Ying, kamu pergi untuk membantu Raja Beruang Naga Tianluo, itu sedang dikepung oleh Zhok Chen, orang kuat dari tahap ke-9. Aku akan membantu Tan Yun dan berurusan dengan Tang Yongsheng. Setelah Sen Subing meninggalkan sebuah kalimat, tubuh Miao Men berputar-putar oleh kekuatan ruang dan waktu, memegang pedang terbang dan menembak ke arah Tan Yun. Nyonya Sen, perhatikan keselamatan Anda. Teriak Tuoba Ying-Ying, berkedip dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi, untuk menyelamatkan Raja Beruang Naga. Oh, aku punya slot, jadi tidak tahu malu. 2 pukulan 1. Luka besar terpotong di tubuh Raja Tianluo Longxiong setinggi 700 meter, dan hampir putus. Beruang mati, hari ini lelaki tua itu akan memotong kaki beruangmu dan minum anggur. Orang tua di alam Zhok Chen mencibir. Tiba-tiba, tubuhnya terbelah menjadi 2, 2 dan 4, dan akhirnya berubah menjadi 8 sosok, menghadap dari segala arah. Bunuh Raja Beruang Naga Tianluo yang seperti gunung. Aku menjatuhkan beruang. Aku akan mati, selamatkan aku. Raja Beruang Naga bernama Lian Lianzong, dan Tuoba Ying-Ying Liying tiba-tiba muncul di sebelah kiri, membalik tangan kirinya, dan menembak tubuh Raja Beruang Naga yang seperti gunung sejauh beberapa mil. Tiba-tiba, lelaki tua dari alam wilayah Zhok Chen, 8 pedang yang dibawa oleh 8 hantu, dicekik ke arah Tuoba Ying-Ying. Setelah Tuoba Ying-Ying buru-buru menghindari 7 pedang, lehernya terpotong oleh cahaya pedang terakhir. Pompa, kepala Tuoba Ying-Ying dipenggal. Hahaha, lelaki tua itu memenggal wakil penguasa Huang Fusengsong. Orang tua itu sangat bersemangat, dia tersenyum dan membalikkan tangan kanannya, dan meluncurkan api kekuatan surgawi dari udara. Ketika dia ingin menghancurkan kepala Tuoba Ying-Ying, adegan berikutnya membuatnya benar-benar ngeri. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Di tengah gelombang bergejolak lelaki tua itu, dia melihat Tuoba Ying-Ying kehilangan tubuhnya, dan tiba-tiba melewatinya. Kemudian, ada rasa dingin sedingin es dari lehernya dan dia kehilangan kesadaran, dan dia melihat Tuoba Ying-Ying memenggal kepalanya. Setelah 10 janin halus lelaki tua itu terbang keluar dari tengkoraknya, dia melihat pemandangan yang tidak bisa dipercaya sampai mati. Dalam pandangannya, tetapi melihat tendangan voli terpenggal kepala Tuoba Ying-Ying di lehernya, dan sembuh dengan cepat. Kecuali wajah Tuoba Ying-Ying sepucat kertas, tidak ada bekas luka di lehernya. Tidak, kau sama sekali bukan manusia. Jika kamu adalah manusia, dan kepalamu telah dipenggal oleh orang tua, bagaimana mungkin untuk pulih? Petik 2. Tuoba Ying-Ying menutup telinganya, dan dengan jari-jarinya, 10 kekuatan spiritual menembus 10 janin abadi lelaki tua itu. 10 janin abadi runtuh dan tersebar di antara langit dan bumi. Tuoba Ying-Ying. Tiba-tiba, suara yang familiar dan gemetar terdengar di telinga Tuoba Ying-Ying. Tuoba Ying-Ying melihat ke belakang ke udara dan menemukan Ruyan Wuji di perahu roh puluhan ribu mil jauhnya melalui indera spiritualnya, menatap dirinya dengan tegas. Master Sekte, sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, apakah kamu baik-baik saja? Tuoba Ying-Ying menatap Ruyan Wuji, matanya penuh ejekan. Tentu saja, itu kamu. Ruyan berkata dengan tajam, bukankah kamu terbunuh dalam persidangan medan perang para dewa lebih dari 50 tahun yang lalu? Mengapa kamu masih hidup? Tidak apa-apa bagimu untuk hidup, tetapi kamu mengkhianati Xianzong abadi dan pergi ke Huang Fusengsong. Ruyan Wuji memang marah. Dia sebelumnya mengetahui dari Tuoba Lin bahwa ketika wakil Master Sekte Huang Fusengsong bernama Tuoba Ying-Ying, dia tidak memikirkan muridnya yang sudah meninggal dari Xianzong abadi. Bagaimanapun, dunia ini besar, dan orang-orang dengan nama yang sama ada. Baru kemudian, ketika dia menyaksikan pertempuran dengan kesadaran spiritual, dia menemukan bahwa wakil Raja Huang Fusengsong, yang berada di atas 10.000 orang, benar-benar adalah murid dari mantan Xianzong yang abadi. Menghadapi omelan, Tuoba Ying-Ying tersenyum, dan mengabaikan Ruyan Wuji,
dan melakukan tendangan voli ke arah musuh dari alam lain. Pada saat ini, Raja Tian Luolongqiong menahan rasa sakit yang parah dari luka perut, membawa sepasang palu raksasa gelap di telapak tangannya, dan membunuh lelaki tua dari lapisan ke-9 tahap wilayah sebelumnya. Tolong! Pria tua itu lari ke udara dengan panik, meminta bantuan. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun dalam jarak puluhan ribu mil. Beruang nenekmu, kamu dan orang tua yang baru saja dibunuh oleh wakil rajaku, bukankah kamu mengepungku? Apakah mengepung itu keren? Sekarang, kakek Xiong, kamu ingin membuatmu merasa buruk setiap hari. Tubuh seperti Gunung Tian Luolongqiong Wang meledak ke dalam kehampaan, dan setelah mengejar lelaki tua itu, dia menghancurkan lelaki tua itu dengan palu. Kemudian ia mengejar lelaki tua itu, membuka tangannya, dan menghancurkan dua palu besar ke arah lelaki tua itu. Tidak, ada ledakan keras, dan setelah dua palu menghantam lelaki tua itu di tengah, itu berubah menjadi lumpur dan tidak ada tempat untuk menguburnya. Di langit 500.000 li di utara Raja Beruang Naga Tianluo, tubuh naga iblis seluas 2.000 kaki persegi diserang oleh Tang Haoshi, yang berada di tahap kedua alam bulu, memegang tombak. Periode kesengsaraan iblis tingkat 9 jelas lebih lemah dari Tang Haoshi dengan 3 poin, dan bahaya terbunuh ada di mana-mana. Mengaum, raungan singa mengguncang bumi, naga emas dan singa dewa yang terluka, sayap kanan menamparkan musuh dari tahap wilayah Dzogchen, dan berteriak dengan cemas, "Saudari Moer tunggu, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Naga emas dan singa dewa berlari melintasi langit dan terbang menuju iblis. Di sisi lain langit, 3 tingkat Sui Zuyue dan Tang Haokong di alam eklosion sedang melawan kera iblis pembunuh surga dengan seluruh kekuatan mereka. Tang Haokong adalah peziarah pelindung dari dinasti suci Tang Zun, dan dia memiliki kekuatan tingkat keempat dari alam eklosion. Sekarang setelah melakukan operasi rahasia, kekuatannya melebihi level 5 dari Eklosion Realm, dan mendekati level ke-6 dari Eklosion Realm. Dia dan Sui Zuyue bekerja sama dengan mulus, menghadapi kera iblis pembunuh surga, dan tidak membiarkan angin bertiup sama sekali. 2 orang dan 1 binatang, dari langit ke gunung, langit pecah, langit redup. Pada saat ini, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Song Huixin, dan Shen Suzhen, 5 dari mereka juga terluka, tersebar di kehampaan dengan musuh, bertarung dengan sengit. Ledakan. Puncak agung di pegunungan dipukul dan meledak, dan Raja Kelabang yang haus darah diremukkan oleh seorang lelaki tua Dzogchen teritorial yang diserang di pegunungan. Tunggu, aku akan datang juga. Raja Beruang Naga Tianluo yang terluka mungkin telah mengaktifkan mode militan. Itu jatuh dari langit terlepas dari luka serius dan melawan lelaki tua itu dengan Raja Kelabang yang haus darah. Raja ini juga ada di sini. Tiba-tiba, Raja Ukiran Ungu Dewasa tingkat ke-9, membuka sayapnya untuk menutupi langit, menukik ke bawah, dan bergabung dengan pertempuran tim. Orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri ke kejauhan dengan pedangnya. Raja Kelabang yang haus darah, Raja Beruang Naga Tianluo, tiba-tiba menyusut, dan berlari di belakang Ratu Elang Ungu, yang membawa kedua raja, mengejar lelaki tua yang ketakutan itu. Pada saat yang sama, Tante Xianer dan Namong Yukin, yang berada di tingkat ke-6 wilayah, bergabung untuk membunuh orang yang kuat di wilayah Dzogchen. Pertempuran berlangsung sengit, kecuali Shen Subing yang mengikuti Tan Yun dan membunuh Tang Yongsheng tanpa cedera, orang dan binatang lain terluka. Dan 42 orang di 4 domain kekuatan utama terbunuh dan terluka, dan jumlah korban tewas telah melebihi 20. Dari 22 orang yang tersisa, hanya 2 yang tidak terluka, dan 20 lainnya semuanya terluka dalam berbagai tingkat. Situasi pertempuran seperti api, mengintensifkan, musuh dan kami benar-benar mata merah. Entah kamu mati atau aku hidup. Pada saat ini, Tuo Balin sedang mengendarai perahu roh dengan Namong Qingqian dan Ruyan Wuji, dan dia telah melarikan diri dari medan perang. Tak satu pun dari ketiganya ingin memerintahkan rakyatnya sendiri untuk pensiun. Karena mereka bertiga menunggu dan mengawasi, musuh dan kita masih sama-sama seimbang. Pada saat ini, Tan Yun, yang seluruh tubuhnya, masih mengejar Xiahou Ge, yang terluka parah, dan dia bisa mengejarnya dalam jarak 8.000 mil. Shen Subing telah muncul 30.000 mil di belakang Tan Yun, dan mengikuti Tan Yun. Tang Yongsheng terbang menuju Xiahouge, dan dia akan berhasil menyelamatkan Xiahouge dengan jarak 60.000 mil. Hal lama, hari ini aku, Tan Yun, tidak akan membunuhmu, dan aku bersumpah untuk tidak berhenti.
Suara Tan Yunzi terus terngiang di benak Xiahou untuk waktu yang lama. Xiahou Ge menyemprotkan darah, matanya ngeri dan berteriak, "Tuan Suci Tang Zun, tolong cepat. Sudah terlambat dan lelaki tua itu akan ditangkap oleh Tan Yun yang kejam ini." Mendengar Tang Yongsheng, memikirkan Tan Yun yang ingin membalas dendam dinasti Mu Fengsheng, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan panik, rekan Taois Xiahou, hari ini orang suci ini tidak hanya akan menyelamatkanmu, tetapi juga secara pribadi akan membunuh Tan Yun." Kekuatan domain Hongmeng tiba-tiba keluar dari tubuh Tan Yun, dan dia berkata dengan keras, "Tang Yongsheng, aku mengerti bagaimana kamu menyelamatkannya." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun mencoba yang terbaik untuk berubah menjadi aliran air emas 300 sang. Kecepatannya meningkat tajam, dan dia muncul 5.000 mil di belakang Xiahou Ge dalam napasnya. Tan Yun, yang seperti raksasa emas, melangkah maju dan akhirnya muncul ribuan mil di belakang Xiahou Ge yang berlari menyelamatkan nyawanya. "Aku berkata untuk membunuhmu, itu akan membunuhmu. Pergi ke neraka." Tan Yun tiba-tiba melakukan kekerasan, memegang pedang Excalibur Hongmeng, sekali lagi mengkonsumsi 10% dari kekuatan spiritual di Lingqi. Sosok berdarah muncul di langit di atas kepala Xiahou dalam sekejap, dan tiba-tiba memotongnya. Tidak, Xiahou yang terluka parah tidak bisa menghindar sama sekali. Dia memandang Saint Lord Tang Zun yang telah muncul ribuan mil di depan, menyemburkan darah, dan meraung dengan enggan dan putus asa, balas dendam untuk yang lama, balas dendam. Menusuk, Tan Yun menebas dengan satu pedang, dan cahaya pedang menelan Xiahou Ge, yang berubah menjadi awan darah yang tumpah ke kehampaan. Menguasai. Di ujung langit, suara sedih Ru Yan datang, "Tuan Suci Tang, selama Anda membunuh Tan Yun, setelah Sekte Kaisar dihancurkan, Sekte Abadi-Abadi saya akan berbagi bagian dari Sekte Kaisar. Di sini untuk Anda Tang Zun Seng Chao." Ya, setelah Tang Yongsheng berjanji, dia membisikkan sesuatu di mulutnya. Tiba-tiba, kekuatan surga kuno yang dipenuhi dengan aura kuno menyebar dari tubuhnya dan menelan kehampaan. Menyempurnakan kode ilahi kuno. Tiba-tiba, vitalitas Tang Yong meroket, dan dia menembus level ketiga Eclosion Realm dalam sekejap. Setelah memasuki level keempat dari Eclosion Realm, dia tiba-tiba bangkit kembali, mencapai level kelima dari Eclosion Realm. Merasakan nafas Tang Yongsheng, ekspresi Tan Yun terkejut. Semangat juang asli bersamanya menghilang. Dia berbalik dan melarikan diri ke arah Sen Subing, berkata dengan suara serak, "Subing, lari. Kami bukan lawannya. Tidak, kamu dalam bahaya, aku tidak bisa meninggalkanmu." Sen Subing dengan tegas terbang menuju Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat, sementara suara kecemasan bergema di langit, "Kera tua, datang dan selamatkan tuanmu." Pada saat ini, setelah membunuh 3 Sui Zuyue di alam eklosion melalui serangan mendadak, kera iblis pembunuh surga yang membunuh Tang Haokong segera menyerah mengejar Tang Haokong yang terluka dan menembak ke arah Tan Yun. Mengaum, kera iblis pembunuh surga mengeluarkan suara yang mengerikan, tapi itu adalah jiwa binatang yang membakar dirinya sendiri. Kikiao menyemburkan darah, dan kecepatannya meningkat tajam menuju tendangan voli Tan Yun. "Peziarah wali, ikuti Tuan Suci ini untuk melawan kera iblis ini." Tang Yongsheng berbicara dengan Tang Haokong. Mendengar itu, Tang Haokong, yang sebelumnya dikejar oleh kera iblis pembunuh surga, berbalik untuk mengejar kera iblis pembunuh surga. "Anak Tan Yun, kamu binatang buas yang berani memperjuangkan ketidakadilan dinasti suci Mu Feng, orang bijak ini harus mati." Tang Yongsheng berteriak, kecepatannya meningkat tajam. Ketika Tan Yun hanya 100 mil jauhnya, lengannya perlahan berputar di depannya, dan kemudian telapak tangannya menghantam udara Tan Yun. Boom! Tiba-tiba, kekuatan surgawi kuno, yang mengandung aura kuno, berubah menjadi naga ilahi kuno sepanjang 9.000 meter, samar-samar terdengar tentang naga. Naga ilahi yang ditransformasikan dari kekuatan 9 jalur surgawi tiba-tiba menyebar, dan meledak ke arah Tan Yun dari kehampaan, dan kehampaan itu runtuh. Tan Yun yang terluka, menggunakan langkah luar biasa, sering berkedip dari kehampaan, mencoba menghindar. Setelah Tan Yun mati-matian menghindari 7 kekuatan surgawi kuno, dia dipukul dari belakang oleh yang ke-8. Puf engah. Retakan. Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut, dan seluruh punggungnya meledak di tengah suara tulang yang melumpuhkan, dan tulang belakangnya patah di tengah. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan tubuh hitam lembut terbang menuju Sen Subing yang bergegas. Dan naga kuno terakhir dari kekuatan surgawi,
dengan kasar menuju ke arah Tan Yun yang dibombardir. Jika Anda diserang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tan Yun, tunggu. Sen Subing menangis, dan segera melemparkan penghalang dewa yang terperangkap. Waktu, ruang, dan pesona surga ilahi. Tiba-tiba, ada kejutan hebat di kehampaan ribuan mil, dan tiba-tiba, penghalang dewa yang terperangkap dengan diameter 20.000 mil muncul, menutupi Tan Yun dan Tang Yongsheng yang telah membunuhnya. Di dalam penghalang dewa yang terperangkap, kekuatan domain waktu dan ruang dengan cepat menyatu ke dalam ruang dan waktu yang independen, dan tiba-tiba ruang master di dalam penghalang meroket dari radius 10.000 mil ke radius 100.000 mil. Di dalam penghalang, kecepatan Sen Subing meroket, bergegas menuju Tan Yunca, memegang Tan Yun di tangannya, dan terbang menjauh dari penghalang. Tang Yongsheng awalnya hanya 50 mil jauhnya dari Tan Yun. Namun, pada saat ini, dengan jarak 10 kali jarak ruang waktu, jarak dari Tan Yun menjadi 500 mil. Sialan penghalangnya, hancurkan ketuan suci ini. Rambut Tang Yongsheng berkibar, dan ketika teriakan keras terdengar, kekuatan Dao Surgawi kuno di dalam tubuhnya tiba-tiba terpancar, dan tiba-tiba, pesona dewa yang mengantuk runtuh. Pada saat ini, Sen Subing dan Tan Yun telah melarikan diri sejauh 5.000 mil. Membunuh. Tang Yong mengejar Sen Subing dengan ganas. Kecepatan terbangnya 30% lebih cepat dari Sen Subing. Saat jarak 5.000 mil semakin dekat, kera pembunuh surga juga datang dengan putus asa. Ah! Kakak kedua, selamatkan aku. Pada saat ini, tangisan tragis terdengar di langit, dan Tang Haokong, yang mengejar keras Kei Killer, menemukan melalui indera spiritualnya sebuah adegan yang membuatnya putus asa. Tapi itu adalah ekor naga iblis, dan saat Tang Haoshi terbang, dengan gelombang naga emas dan tubuh seperti gunung singa, ekor raksasa itu meledakkan kepala Tang Haoshi. Tang Haokong menyaksikan kakak laki-lakinya tanpa daya, dua bayi abadi berubah menjadi ketiadaan. Kakak laki-laki. Mata Tang Haokong merah, air mata mengalir di matanya. Dia tidak sabar untuk bergegas dan membunuh naga emas, dewa, singa, iblis yang terluka, tetapi dia tidak bisa. Dia harus mematuhi perintah Tang Yongsheng dan bergabung dengan Tang Yongsheng untuk melawan kera iblis. Ah! Tang Haokong mengangkat kepalanya dan berteriak dalam kesedihan dan kemarahan, dan kemudian mengejar keras Kei Killer. Desir-desir, Tuoba Yingying berkedip-kedip dari kehampaan, dan langsung terbang ke punggung naga emas dan singa, dan berkata dengan cemas, ayo selamatkan tuannya. Moer, bantu yang lain. Ya, Moer berenang di kehampaan dengan tubuh naga berdarah, membunuh musuh lain dengan kekuatan sihir bergulir. Tuoba Yingying berbicara kepada naga emas dan singa, pria besar, aku bersembunyi di telingamu. Ketika kamu dan Tang Haokong bertarung, aku akan menyerangnya. Setelah itu, Tuoba Yingying melintas dari belakang singa, dan muncul di telinga kanan singa Dewa Naga Emas di saat berikutnya. Pada saat ini, selain Tang Yongsheng dan Tang Haokong, yang akan bertarung dengan kera iblis pembunuh surga, Sen Subing, Singa Naga Emas, dan Tuoba Yingying, 4 kekuatan utama lainnya, 42 kuat di dunia, domain, hanya bertahan saat ini. 11 orang, Tuoba Lin, Ruyan Wuji, dan Namong Qingqian di kapal roh langit yang jauh. Mereka bertiga tahu bahwa hari ini adalah kemenangan atau kekalahan, semua tergantung pada Tang Yongsheng. Jika Tang Yongsheng dan Tang Haokong kalah, 3 dinasti suci dan sekte abadi-abadi akan dalam bahaya. Pada saat yang sama, Tuoba Lin mengendalikan perahu roh dan siap untuk melarikan diri kapan saja. Tan Yun, jangan khawatir, kera tua akan segera datang. Pemenangnya pasti kita pada akhirnya. Memegang Tan Yun di tangannya, Sen Subing berputar dengan kekuatan domain ruang dan waktu, meningkatkan kecepatannya ke kecepatan tercepat, dan terbang menuju Heaven Killer AP. Tan Yun, kalian dan anjing tidak bisa melarikan diri. Tang Yongsheng mengejar, Tuan Suci ini harus membunuhmu hari ini. Kera iblis berani datang, dan Tuan Suci ini ingin dia mati. Sesaat kemudian, ketika Tang Yongsheng hendak mengejar Sen Subing, kera iblis pembunuh surga dari Qiqiao bergegas maju dan meraung, Tang Yongsheng, kamu masih ingin membunuh tuanku. Kamu bisa memimpikannya neneknya. Om, hati-hati, kera tua. Ketika Sen Subing memeluk Tan Yun dan melewati kera iblis pembunuh surga, dia menerbangkan tendangan voli ke udara ke arah pintu alam rahasia setelah bunyi bip. Kemana harus melarikan diri? Tang Haokong memegang pedang lebar dan membunuh ke arah Sen Subing. Nyonya Sen,
Bawa tuanmu dan terbang menuju naga emas dan singa. Aku akan menyerang Tang Hao Kong nanti. Setelah mendengar suara Tuoba Yingying, Sen Subing segera memeluk Tan Yun dan melarikan diri menuju naga emas dan singa yang terbang di sebelah kanan. Tepat ketika Tang Hao Kong ragu-ragu apakah akan membunuh Tan Yun atau membantu Tang Yongsheng, Tang Yongsheng memegang pedang dan sudah dalam pertempuran sengit dengan kera iblis. Tuan penjaga, setelah Anda menangkap Tan Yun hidup-hidup, pertempuran yang menentukan ini berakhir. Tang Yongsheng menghindari ledakan kera iblis pembunuh langit dan segera mentransmisikan suaranya. Oke, Holy Lord, hati-hati. Setelah Tang Hao Kong mentransmisikan suara, dia mengejar Sen Subing. Saat mengejar Sen Subing, Tang Hao Kong melihat naga emas dan singa dewa yang terluka parah dan pergi untuk menyelamatkan Sen Subing. Singa iblis, saya baru saja membunuh kakak laki-laki saya, Tang Hao Kong, harus menghancurkannya menjadi 10.000 keping. Tubuh Tang Hao Kong melonjak dengan kekuatan angin, guntur dan surga, dan kecepatannya meningkat tajam, dengan putus asa mengejar Sen Subing. Itu dekat. Ketika Tang Hao Kong hanya berjarak 10.000 kaki dari Sen Subing, Tuoba Yingying di telinga kanan naga emas dan dewa singa berbicara kepada naga emas dan dewa singa, berpura-pura melawannya dan bergegas. Naga emas dan singa segera menuruti kata-kata Tuoba Yingying. Ia belajar dari ingatan Tuan Dewa Naga Emas bahwa Tuoba Yingying adalah Tuan di masa lalu dan penasihat pertama di antara 12 jenderal yang kuat. Karena dia yakin serangan itu akan berhasil, di jantung singa Dewa Naga Emas, itu pasti mungkin. Nyonya Sen, bawa tuanmu untuk mundur dulu, dan bawahanmu akan menyeretnya ke bawah. Naga Emas dan singa berkata dengan suara yang dalam kepada Sen Subing, memandang kematian sebagai rumah. Oke, hati-hati. Sen Subing memeluk Tan Yun dan berlari melewati kepala singa Dewa Naga Emas. Kemudian Tan Yun, yang terluka parah, membiarkan Sen Subing melakukan tendangan voli sebentar sebelum mempersembahkan pagoda suci yang indah, dengan lemah berkata, Subing, cepat masukkan aku ke dalam pagoda 12 lantai. Oke, setelah Sen Subing menempatkan Tan Yun ke dalam menara 12 lantai, Tan Yun mengendalikan menara suci yang indah, mengubahnya menjadi ukuran kuku, dan terbang ke dada Sen Subing. Mengusir. Tiba-tiba, dua pedang terbang wanita terbang keluar dari mulut Sen Subing Tan dan melayang di depannya. Salah satunya adalah artefak suci tertinggi dari atribut waktu, dan yang lainnya adalah artefak suci tertinggi dari atribut ruang. Kedua pedang terbang itu diberikan kepada Sen Subing oleh Tuoba Yingying dari piala istana jiwa abadi. Wow, pada saat tangan tanpa tulang Sen Subing menonjol, dua pedang terbang dibawa ke tangan batu gioknya. Langkah ajaib ruang waktu. Sen Subing memegang pedang di kedua tangan dan tidak terbang menuju pintu alam rahasia. Sebagai gantinya, dia mengikuti singa Dewa Naga Emas dan berkedip ke arah Tang Hao Kong. Seluruh orang hampir menjadi transparan. Jika Anda tidak mengamati dengan cermat, Anda tidak dapat mendeteksi jejaknya. Pada saat ini, Tang Hao Kong menatap naga emas dan singa dewa yang datang dengan gigi dan cakarnya, dan meraung, singa iblis, kamu bunuh kakak laki-lakiku, mati. Mengusir. Tang Hao Kong mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba di tangan kanannya. Tiba-tiba, sinar pedang berubah dari kekuatan angin, guntur dan surga, meledak ke arah naga emas dan singa. Mengaum. Naga emas dan singa tiba-tiba membuka sayap mereka untuk menutupi langit, dan mereka berputar di udara untuk melindungi tubuh mereka, tetapi lubang darah meledak ke sayap. Janji Feng Lei telapak tangan memecahkan gunung dan sungai. Pedang terbang di tangan kanan Tang Hao Kong menghilang dari udara tipis, tubuhnya tiba-tiba melesat di atas kepala singa Dewa Naga Emas, telapak tangannya berputar-putar di dadanya, dan kemudian dia menamparkan telapak tangan ke singa Dewa Naga Emas. Boom! Tiba-tiba, tangan raksasa berubah dari kekuatan angin, guntur dan surga, menebas naga emas dan singa. Kecepatannya sangat cepat sehingga naga emas dan singa tidak dapat melarikan diri dengan aman. Naga emas dan singa, kepalamu sangat keras, kamu menahan rasa sakit dan bergegas dengan telapak tangan raksasamu, dan beri aku kesempatan untuk mendekatinya. Suara Tuoba Yingying terdengar di kepala naga emas dan singa, dan kemudian pupil raksasa itu mengungkapkan warna yang tegas, dan mereka menghadapi telapak tangan besar yang menebas tanpa menghindar atau menghindar, membumbung ke langit, hal-hal lama, aku akan membunuhmu, kamu. Kamu tidak bisa menahan diri, mati untuk yang lama. Tang Hao Kong memikirkan saudara laki-laki yang sudah meninggal, matanya menyemburkan api. Namun,
Dia sangat percaya bahwa naga emas dan singa dewa akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan angin, guntur, dan surganya sendiri. Karena dia sombong, bahkan jika orang kuat 5 tingkat dari tahap eklosion melawan, dia pasti akan mati. Namun, adegan yang mengejutkannya terjadi. Bang! Wow! Dia melihat ke bawah, tetapi melihat telapak tangan raksasa dari kekuatan surga, menghancurkan kepala naga emas dan singa, kepala besar naga emas dan singa, daging dan darah, memercik, memperlihatkan tengkorak emas yang mematikan kulit kepala. Tapi tengkoraknya utuh. Tulang yang keras, ini. Ketika Tang Haokong berseru, naga emas dan singa tertegun, menyemburkan darah dari telinga dan hidungnya, melawan yang pingsan, mengeluarkan raungan yang menyakitkan, mengepakkan sayapnya, dan terus terbang, menuju Tang Haokong. Wow, pada saat ini, Shen Subing, yang melakukan langkah hantu ruang dan waktu, muncul dari lautan awan, dan tangan kirinya tiba-tiba meraih ujung naga emas dan ekor singa, menyebabkannya menggantung di atas lautan awan. Shen Subing segera mentransmisikan suaranya, pria besar, ketika Yingying menyelinap ke arahnya, kamu melemparku secepat mungkin. Naga emas dan singa dewa mendengar transmisi suara Shen Subing dalam kebingungannya. Pada saat ini, mengesampingkan hidup dan mati, satu-satunya pikiran di hatinya adalah mengambil Tuoba Yingying dan menghabiskan kekuatan terakhirnya untuk bergegas menuju Tang Haokong. Hahaha. Tang Haokong menatap naga emas dan singa yang bergegas, dan tersenyum marah, pria besar yang bodoh, lihat apakah kamu mati kali ini. Tiba-tiba, setelah pedang lebar itu keluar dari udara tipis dari tangan kanan Tang Haokong bergumam pada dirinya sendiri, pedang lebar itu membumbung tinggi hingga menabrak tengkorak singa dewa naga emas. Singa dewa naga emas menahan diri. Pada saat kematian, Tuoba Yingying, yang bersembunyi di telinga kanan singa dewa naga emas, tiba-tiba menendang kakinya, berlari keluar dari telinganya, dan pergi ke belakang Tang Haokong, yang berada di atas lautan awan. Berkedip pergi. Naga emas dan singa tiba-tiba ditendang oleh kaki Tuoba Yingying. Tubuhnya yang seperti gunung segera terbang menuju lautan awan di sisi kiri, menghindari pedang besar yang menebas. Wow, sebelum naga emas dan singa dewa jatuh koma, dia menghabiskan seluruh kekuatannya dan ingin mengirim Shen Subing ke langit dengan kecepatan tercepat. Itu menari dengan ekor raksasa sepanjang 700 meter, dan menariknya ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Tuoba Yingying muncul di belakang Tang Haokong, dan menikam Tang Haokong yang tidak curiga dengan pedangnya. Pompa, ujung pedang yang tajam, dengan semburan darah, menusuk punggung Tang Haokong. Tang Haokong layak menjadi kekuatan dari eklosion realem. Ketika dia ketakutan, dia dengan cepat menembak ke depan, menghindari nasib buruk pedang yang menusuk jantungnya. Kamu, Jalang Bau dari tingkat ke-6 rahim, berani menyakiti lelaki tua itu akan menghancurkanmu. Tang Hao berbalik dengan cemas, menamparkan dada Tuoba Yingying dengan telapak tangan, Tuoba Yingying tidak bisa mengelak, dan memegang pedang di depan dadanya. Bang! Tang Haokong memukul Tuoba Yingying dengan telapak tangan, dan di belakang pedang terbang di dadanya, pedang itu menghantam dada Tuoba Yingying. Tuoba Yingying mengeluarkan seteguk darah, seperti layang-layang dengan benang putus, jatuh ke dalam kehampaan seperti naga emas dan singa. Orang tua itu akan membunuhmu. Tidak menunggu Tang Hao untuk mengucapkan kata-kata kosong, tiba-tiba, suara wanita yang dingin datang dari belakangnya, orang sialan itu adalah kamu. Namun, dengan bantuan ekor raksasa naga emas, dewa dan singa, Shen Subing tiba-tiba muncul di belakang Tang Haokong dan mengayunkan pedangnya secara horizontal. Pompa, darah tiba-tiba muncul, dan bilah tajam memotong Tang Haokong di tengah. Kalian berdua wanita menyerang yang tua, itu benar-benar tercela. Jeritan histeris Kang Haokong, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan ketika tubuh bagian bawahnya jatuh ke lautan awan, Shen Subing menebas kepala Tang Haokong dengan pedang lain.